Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang hipotesis sampel besar, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada konsep dasar daripada hipotesis itu sendiri. Jadi pertama saya akan membahas tentang apa itu hipotesis. Ya, di sini sudah saya tampilkan beberapa definisi dari hipotesis, tapi saya coba akan menjelaskan apa itu hipotesis dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Jadi sederhananya hipotesis itu adalah dugaan awal atau dugaan sementara, ya. Tentunya sebuah dugaan ini tentu kan kita kalau apa namanya istilahnya kita sedang melakukan penelitian gitu ya. Nah, kita kan pasti di awal itu sudah punya dugaan terlebih dahulu. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Nah, itu namanya dugaan awal. Nah, tentunya dugaan awal ini harus didasari dengan data, dengan teori, dengan mungkin hasil penelitian terdahulu. Karena kalau misalnya dugaan kita itu tidak didasari dengan data, tidak didasari dengan teori dan sejenisnya, maka nanti jatuhnya bisa jadi fitnah atau hoax dan sebagainya. Makanya sebuah dugaan atau sebuah hipotesis harus didasari menggunakan data, teori, atau penelitian-penelitian terdahulu. Jadi nanti kalau misalnya kalian skripsi, kalian punya suatu hipotesis, nah itu harus didukung dengan data. Oke, jadi kita sekarang udah tahu bahwa hipotesis itu adalah dugaan awal, ya. Nah, nanti dugaan ini harus kita apakan? Nah, kalau dugaan ini hanya kita biarkan begitu saja, nanti kan kita nggak bisa buktiin nih, dugaan kita benar atau tidak. Makanya hipotesis itu harus dibuktikan, harus diuji, namanya uji hipotesis, ya. Untuk apa pengujian hipotesis ini? Untuk agar kita tahu bahwa dugaan kita ini benar atau salah. Hipotesis kita ini diterima atau ditolak bahasa statistiknya, seperti itu. Nah, nantinya setelah kita uji, setelah kita tahu kebenarannya, dugaan kita terbukti atau tidak, nah nanti hasil itu akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kira-kira itulah definisi dari hipotesis ya. Jadi hipotesis adalah dugaan awal atau dugaan sementara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hipotesis, saya ingin kalian memahami terlebih dahulu mengenai konsep H0 dan H1. Ini penting untuk dipahami di awal, karena kalau konsep H0 dan H1 ini nggak paham, nanti selanjutnya akan susah untuk memahami materi-materi hipotesis. Ya. Coba kita memahami konsep H0 dan H1, kita mulai step by step ya, agar kalian paham apa itu H0 dan H1. Jadi H0 itu adalah hipotesis 0 ya. Singkatannya adalah H0 gitu atau notasinya adalah H0. Kemudian hipotesis alternatif itu adalah H1 atau di buku lain itu dia disebut HA, HA, HB, HC gitu ya. H1, H2, H3. Kalau H0 ini dia dilambangkan H0, kadang juga dilambangkan dengan HO ya. Sama saja. Jadi jika H0 itu adalah dugaan awal kita, maka H1 itu adalah lawan dari H0. Begitu pula sebaliknya. Misalnya nanti ternyata H1 itu adalah dugaan awal kita, maka H0 itu adalah lawan dari H1. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwa mereka itu selalu berlawanan antara H0 dan H1. H1 itu lawannya H0, H0 itu lawannya H1. Ya. Selalu mereka berlawanan, berbeda, berbalik atau dan sejenis lah. Nah, jadi mereka selalu berlawanan antara H0 dan H1. Sekarang coba saya kasih contoh yang sederhana terlebih dahulu. Ya, kita masih mencoba memahami konsep H0 dan H1 di level 1. Nanti kita akan naik tingkat ke level berikutnya untuk memahami ya. Ini istilah saya saja, level 1, level 2 dan sebagainya. Jadi misalnya nih, H0 bunyinya mayoritas tinggi warga Indonesia di atas 160 cm. Ingat bahwa H0 dan H1 selalu berlawanan. Selalu berbeda, selalu lawannya. Nah, jadi kalau H0-nya bunyinya mayoritas tinggi warga Indonesia di atas 160 cm, berarti H1-nya, nah kita tinggal lihat kata kuncinya apa yang bisa kita cari lawannya. Berarti di atas lawannya adalah di bawah. Ya. Berarti H1 adalah mayoritas tinggi warga Indonesia di bawah 160 cm.
meter. Oke, coba kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, misalnya H1, jadi hipotesis alternatif bunyinya adalah wanita di Rusia tidak memiliki paras yang cantik. Berarti kira-kira bunyinya H0 seperti apa? Berarti ya tinggal kita balik aja ya. Kalau H1 bunyinya punya paras yang cantik, berarti H0. Nah, kalau H1 maksud saya tidak memiliki paras yang cantik, berarti H0 memiliki paras yang cantik. Berarti kebalikannya. Ya. Kemudian misalnya lagi, contoh terakhir. H1 adalah counting tampan dan rupawan. Nah, berarti H0-nya apa? H0-nya tinggal kebalikannya aja, berarti counting tidak tampan dan rupawan. Oke, saya rasa di sini sudah mulai memahami apa itu perbedaan antara H0 dan H1, bagaimana konsepnya, bagaimana kita membuat H0 dan H1. Nah, sekarang coba kita memahami lagi konsep ini lebih mendalam, ya, lebih serius, ya, lebih sesuai dengan kasus-kasus di ekonomi, ya. Tapi saya akan tambahkan keterangan baru, ya, bahwa H0 itu memiliki implikasi tidak berbeda, sama dengan, dan sejenisnya. Jadi dia pasti mengandung makna sama dengan H0 itu. Secara matematis, berarti H0 itu akan dituliskan, kalau dituliskan dalam bentuk persamaan, dia akan mengandung sama dengan, mengandung lebih dari sama dengan, kemudian mengandung kurang dari sama dengan. Oke, ini sebentar saya tampilkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh, ya. Jadi ini adalah kata kunci tambahan, keterangan tambahan. Sekarang kita coba contohnya H0 dan H1 menggunakan kasus-kasus ekonomi. Oke, di sini H0 bunyinya adalah rata-rata produksi tembakau adalah 90 ton per tahun. Nah, kira-kira bunyinya H1-nya seperti apa? Ya, karena di sini adalah rata-rata produksi tembakau adalah 90 ton per tahun, berarti adalah ini kan padanan katanya adalah sama dengan 90 ton per tahun. Ya, berarti H1-nya adalah rata-rata produksi tembakau bukan, atau misalnya diganti tidak sama dengan, sama saja 90 ton per tahun. Nah, hipotesis ini H0 dan H1 ini bisa kita tuliskan secara matematis. Nah, kita mencoba memahami konsep H0 dan H1 lebih mendalam di slide ini. Kita bisa tuliskan secara matematis. Jadi lambangnya rata-rata apa? Lambangnya rata-rata kan mu, ya. Di sini saya tuliskan mu untuk melambangkan hipotesis ini. Jadi mu sama dengan 90 ton. Jadi rata-rata produksi tembakau adalah 90 ton per tahun. Saya tuliskan secara matematis mu sama dengan 90 ton. Kemudian untuk yang H1-nya kalau kita tuliskan secara matematis berarti dia tidak sama dengan, ya tinggal dicoret aja sama dengannya. Oke. Oke, coba kita masuk ke contoh berikutnya. Di situ H0 bunyinya adalah rata-rata pengeluaran masyarakat pedesaan minimal 2 juta. Kira-kira bunyinya H1 seperti apa? Minimal 2 juta. Ingat bahwa H0 itu sudah saya kasih ini di atas bahwa H0 selalu punya implikasi sama dengan, mengandung sama dengan, secara matematis dia mengandung sama dengan juga. Berarti kalau kita lihat di sini rata-rata pengeluaran masyarakat pedesaan minimal 2 juta. Berarti itu makna lainnya adalah dia itu bisa 2 juta, bisa lebih. Artinya kan lebih dari sama dengan. Nah, berarti lawannya lebih dari sama dengan itu apa? Berarti rata-rata pengeluaran masyarakat pedesaan kurang dari 2 juta. Kalau H0-nya minimal 2 juta, berarti bisa jadi pengeluarannya 2 juta, bisa jadi lebih. Nah, kalau H1-nya dia di bawah 2 juta. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematis, H0 itu adalah mu lebih besar sama dengan 2 juta. Kemudian untuk H1-nya berarti dia kurang dari 2 juta. Kemudian contoh berikutnya adalah H1 itu adalah proporsi perokok aktif di Surabaya lebih dari 40%.
Berarti kalau H1-nya lebih dari H0-nya kira-kira bunyinya seperti apa? Berarti H0-nya kalau H1-nya lebih dari berarti kurang dari sama dengan untuk H0-nya. Berarti proporsi perokok aktif di Surabaya kurang dari sama dengan 40%. Jadi kira-kira kalau dituliskan dalam matematis adalah seperti ini. Ya. P ini apa? P ini adalah lambangnya proporsi. P kurang dari sama dengan 40%. Kemudian H1-nya adalah P lebih dari 40%. Oke, sekarang coba kita memahami konsep H0 dan H1 melalui berbagai jenis pengujian hipotesis. Jadi nanti ada 3 jenis pengujian hipotesis, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan uji dua arah. Sisi kiri dan sisi kanan itu termasuk uji satu arah. Ya. Jadi ada 3, sisi kiri, sisi kanan, dan dua arah. Nah, kalau kita lihat dari 3 jenis pengujian ini, ya, ternyata sudah ada pakemnya nih. Oh, kalau nanti bentuk hipotesisnya seperti ini, berarti nanti akan saya uji menggunakan sisi kiri. Nah, ternyata kalau nanti setelah saya buat hipotesisnya berbentuknya seperti ini, akan saya uji menggunakan sisi kanan. Kalau seperti ini akan saya uji menggunakan dua arah. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba lagi kira-kira kalian sudah mahir atau belum membuat H0 dan H1. Di sini sudah ada kasus ya, diduga ada sebuah hipotesis diduga rata-rata penghasilan petani kurang dari 2 juta. Nah, kira-kira hipotesis ini dia itu akan menjadi H0 atau menjadi H1? Nah, kalau tadi kan contoh sebelumnya kan sudah H1 adalah ini, H0 adalah ini. Tinggal nyari kebalikannya. Nah, sekarang ada pernyataannya, ada hipotesisnya. Saya tanya ke kalian, ini akan menjadi H0 atau H1? Ya tinggal dilihat aja. Dia itu mengandung sama dengan atau tidak mengandung sama dengan. Kalau mengandung sama dengan berarti dia masuk H0. Kalau tidak mengandung sama dengan berarti dia bukan H0, yaitu hipotesis alternatif. Nah, karena di sini dia tidak mengandung sama dengan kurang dari, berarti pernyataan ini, hipotesis ini adalah hipotesis 1. Ya. Berarti H1 kurang dari 2 juta. Jadi H1 adalah rata-rata penghasilan petani kurang dari 2 juta. H0-nya ya tinggal menyesuaikan. Ya. Berarti kalau dia kurang dari, H0-nya adalah lebih dari sama dengan. Nah, nanti ini akan kita uji menggunakan apa? Karena bentuk hipotesisnya seperti ini, tinggal lihat aja di atas di tabel itu. Oh, berarti akan kita uji menggunakan sisi kiri. Kemudian, berikutnya, menurut ahli, proporsi orang terkena palu lebih dari 30%. Nah, kira-kira hipotesis ini, dia itu H0 atau H1? Tinggal lihat aja kata kuncinya lebih dari. Kalau lebih dari berarti ini kan? Nah, berarti dia H1. Nah, makanya nanti bunyinya H1-nya adalah persis seperti ini. Jadi proporsi orang terkena palu lebih dari 30%. H0-nya ya tinggal menyesuaikan, berarti P kurang dari sama dengan 30%. Contoh yang terakhir. Nah, diduga rata-rata investasi reksadana adalah 10,5%. Nah, kira-kira hipotesis ini dia H0 atau H1? Perhatikan di sana rata-rata investasi reksadana adalah 10,5%. Berarti kalau dituliskan secara matematis, rata-rata investasi reksadana sama dengan 10,5%. Sama dengan, berarti dia mengandung sama dengan. Berarti pernyataan ini atau hipotesis ini adalah H0. Ya, mu sama dengan 10,5%. Kemudian H1-nya ya berarti tidak sama dengan. Nah, jadi kita lihat bentuk hipotesisnya. Karena bentuknya seperti ini berarti kita uji menggunakan sisi kiri sesuai tabel ini. Kalau bentuknya seperti ini ya, H0-nya itu kurang dari sama dengan berarti kita uji menggunakan sisi kanan. Kalau dia menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan berarti dua arah. Nah, untuk pengujian hipotesis ini akan saya bahas lebih lanjut nanti ya. Sekarang kita masuk ke prosedur pengujian hipotesis. Jadi kurang lebih ada 5 prosedur ya. Prosedur yang pertama adalah merumuskan hipotesis.
Bagaimana cara merumuskan hipotesis? Ya seperti yang saya ajarkan pada slide-slide sebelumnya. Ya, jadi ada soal H0-nya apa, H1-nya apa. Ada soal kita yang membuat H0-nya apa, H1-nya apa. Itu namanya merumuskan hipotesis. Jadi kalau kalian keliru merumuskan hipotesis di step pertama sudah keliru nanti. Akhirnya step berikutnya juga keliru. Makanya memahami konsep H0 dan H1 itu sangat penting. Kemudian berikutnya menentukan taraf nyata. Biasanya taraf nyata ini sudah ditentukan di soalnya ya. Kemudian menentukan uji statistik, kemudian menentukan daerah keputusan, yang terakhir adalah mengambil keputusan. Oke, saya akan bahas satu persatu. Pertama kita merumuskan hipotesis. Ini sudah saya bahas cukup detail di awal ya, bagaimana cara merumuskan hipotesis. Insya Allah semuanya sudah paham bagaimana membuat mana yang jadi H0, mana yang jadi H1 ya. Intinya adalah H0 dia punya unsur sama dengan, ya pasti mengandung sama dengan secara matematis, berarti dia lambangnya sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan. Kalau hipotesis alternatif dia itu tidak sama dengan, ya bisa tidak sama dengan, kemudian lebih dari atau kurang dari. Jadi konsep H0 ini dan H1 atau hipotesis alternatif itu pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Fisher ya. Ini yang pertama kali memperkenalkan, si Ronald Fisher. Nah, berikutnya adalah menentukan taraf nyata. Di beberapa buku ini disebut sebagai taraf signifikansi, juga ada yang menyebut taraf kesalahan ya. Jadi intinya taraf nyata ini atau nilai kritis itu nantinya akan menjadi dasar kita untuk menolak atau tidak dapat menolak hipotesis nol. Ya, untuk menolak atau menerima hipotesis alternatif dasarnya adalah taraf nyata. Jadi taraf nyata ini akan memiliki korelasi dengan tingkat keyakinan. Semakin kecil taraf nyata yang kita gunakan, maka tingkat keyakinannya akan semakin tinggi untuk hasil pengujian kita. Nah, jadi umumnya di penelitian-penelitian ilmu ekonomi, taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Sebenarnya taraf nyata ini apa sih? Ya. Jadi taraf nyata mungkin kalau saya bisa jelaskan itu saya ganti istilahnya, yang paling saya senangi itu menggunakan istilah batas toleransi kesalahan ya untuk taraf nyata. Jadi taraf nyata itu terkait batas toleransi kesalahan. Jadi kalau misalnya di ilmu ekonomi dia pakai 5%, berarti toleransi kesalahannya adalah 5%. Kalau ternyata setelah dihitung ketemu hasilnya 7%, nah berarti kan di luar batas toleransi kita. Nah, berarti hipotesisnya ditolak, tidak diterima, dianggap tidak benar ya. Nah, kalau ternyata ketemunya itu di bawah 5%, misalnya 4, 3, 2, nah berarti hipotesis kita diterima. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau di ilmu kesehatan itu bahkan lebih kecil lagi, 1%. Kira-kira kenapa 1%? Karena menyangkut nyawa seseorang. Makanya kalau menyangkut nyawa seseorang, toleransi kesalahannya harus rendah. Jangan sampai tinggi. Jadi kesalahannya harus seminimum mungkin. Kenapa? Karena menyangkut nyawa seseorang. Kemudian kalau di ilmu sosial itu biasanya yang digunakan adalah 10%. Yang paling umum digunakan ya 1, 5, dan 10. Kalau misalnya kalian mau pakai misalnya nanti kalian mau ngelakuin penelitian, mau pakai taraf nyata 20%, boleh nggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman semakin tinggi taraf nyata yang kalian gunakan, otomatis si pembaca itu akan semakin ragu atau tidak percaya dengan hasil penelitian kalian. Apalagi kalau misalnya penelitian-penelitian kesehatan ya, menggunakan taraf nyata 50%. Nah, semakin ragu tuh untuk menggunakan hasil penelitiannya karena terlalu tinggi batas toleransi kesalahannya. Nah, kira-kira seperti itulah taraf nyata ya. Cuma nanti kalau di soal-soal pasti sudah ditentukan. Ujilah hipotesisnya menggunakan taraf nyata 5%. Kira-kira seperti itu bunyi soalnya nanti. Nah, kemudian prosedur yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah menentukan uji statistik. Nah, nanti di sini yang saya jelaskan adalah menggunakan uji Z. Uji statistik itu ada banyak ya, ada uji T, ada uji F, ada banyak lah ya, saya nggak hafal ya. Cuman di sini yang saya gunakan adalah uji Z agar nyambung dengan materi kita sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita bahas mencari Z dan mencari uji Z, mencari Z maksud saya Z tabel dan sejenisnya itu ya, sehingga agar nyambung dengan materi hari ini kita juga gunakan Z. Nah, nanti untuk
uji Z ini nanti kita akan menyelesaikan kasus-kasus rata-rata ya, yang berkaitan dengan rata-rata dan kasus-kasus yang berkaitan dengan proporsi, di mana nanti rumusnya berbeda ya. Kalau kasusnya rata-rata, rumus yang digunakan adalah ini ya. Jadi rumus yang kiri ini digunakan kalau misalnya diketahui standar deviasi populasinya. Kalau yang kanan itu kalau nggak diketahui ya. Kemudian kalau untuk proporsi rumusnya hanya satu ya. Jadi kalau misalnya ada kasus tentang proporsi ya kalian gunakan rumus Z yang ini. Oke, kita masuk ke prosedur keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Di sini akan saya bahas satu persatu ya. Karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwa pengujian hipotesis itu ada 3 jenis. Sisi kiri, sisi kanan, kemudian dua arah. Nah, tentunya daerah keputusannya akan berbeda untuk sisi kiri, sisi kanan, dan dua arah. Makanya akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang saya mulai dari yang sisi kiri terlebih dahulu. Kenapa dia dikatakan sisi kiri? Karena daerah yang diarsir itu berada di kiri. Seperti ini. Ya, dia berada di kiri. Ya, makanya dia disebut sisi kiri. Nanti kalau sisi kanan berarti dia ada di kanan. Ya, betul sekali ada di kanan. Nah, nanti di sini kan ada daerah menolak H0. Maksudnya apa sih? Nah, jadi kan di sini kalau kita perhatikan kurva ini, di sini ada Z alpha. Z alpha itu alpha kalau kalian ingat di slide sebelumnya, alpha itu adalah lambang dari taraf nyata. Jadi taraf nyata punya lambang alpha ya, mirip seperti standar deviasi. Jadi nanti kita cari nilai Z alpha-nya. Kemudian kan kita tadi menghitung uji statistik menggunakan uji Z. Nanti kita hitung, ketemu nilai Z hitungnya. Nah, nilai Z hitung itu nanti ada di mana di kurva normal ini? Apakah dia Z hitung ada di sini ataukah ada di sini? Nah, itu akan menentukan keputusan kita. Kalau nilai Z hitungnya ada di sini, berarti kita akan menolak H0. Kalau Z hitungnya ada di sini, berada di daerah arsiran, berarti mohon maaf ya, berarti kita tidak menolak H0 kalau di sini. Kalau berada di sini berarti dia menolak H0. Oke, sekarang kita coba cari nilai Z ini. Jadi nilai Z ini akan berbeda jika taraf nyata yang kita gunakan juga berbeda. Jadi kalau kita pakai taraf nyata 5%, nilai Z ini akan berbeda di sini ya. Di sini saya contohkan menggunakan taraf nyata 5%. Ya, misal kita menggunakan taraf nyata 5%, maka luas daerah yang diarsir ini adalah 0,05. 5 dibagi 100. Nah, karena di sini luasnya adalah 0,05, berarti kita bisa cari luas yang ini. Dapat dari mana? Ya, dapat dari luas ini ke sini. Kan 0,5 nih luasnya ke sini. Ya. 0,5 dikurangi dengan ini. 0,05, maka ketemu nanti 0,45. Oke. Karena kita sudah tahu luas dari 0 ke Z. Nah, adalah nilai probabilitasnya adalah 0,45, otomatis kita nanti bisa cari nilai Z-nya. Gimana caranya? Ya kita lihat tabel Z. Berapa nilai Z di tabel Z untuk probabilitas 0,45? Berapa tuh? Nah, dicari di tabel Z. Kalian lihat di sana. Nanti kalian akan dapati hasilnya adalah 1,65. Sehingga nanti di sini berarti untuk taruh nyata 5% adalah min 1,65. Nah, untuk pengambilan keputusannya bagaimana? Jadi untuk pengambilan keputusan H0 itu ditolak, H1 diterima jika apa? Jika nanti min Z hitung, kalian akan menghitung uji Z ya. Dicari ketemu berapa nanti Z-nya, itu namanya adalah Z hitung. Jadi ketika min Z hitung kurang dari min Z alpha, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Atau ketika P value adalah probabilitas value, berarti nilai probabilitas kurang dari alpha. Itu juga H0-nya ditolak, H1-nya diterima ya. Atau bisa pakai yang bawah juga, sama saja ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, Pak, saya kok bingung ya, Pak. Maksudnya ini kok bingung saya, Pak. Nah, gak ada masalah. Yang penting kalian paham konsep ini. Saya jelaskan kembali.
Karena di sini sudah kita hitung, kita menggunakan taraf nyata 5%, berarti di sini nilainya adalah 1,65 min. Kemudian kita cari Z hitung. Setelah kita cari Z hitung, ternyata ketemu hasilnya adalah min 2,1. Nah, karena dia berada di sini, berarti kita menolak H0. Berarti apapun bunyi H0-nya, H0 tersebut kita tolak. Ya, H0 tersebut kita anggap tidak benar. H0 tersebut tidak terbukti. Kalau ketemu hasilnya min 2,1. Nah, gimana kalau misalnya ketemu hasilnya adalah min 0,7 gitu. Berarti kan dia ada di daerah ini. Berarti kita tidak bisa menolak H0. Artinya apa? Artinya apapun bunyi H0-nya berarti itu kita anggap benar. Ya, itu terbukti benar. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kalian sudah paham konsep ini, ya, walaupun kalian nggak hafal ini nggak masalah, pasti kalian bisa mengambil keputusan. Ya, walaupun kalian nggak hafal ini tapi paham konsep ini. Makanya yang penting kalian paham konsepnya ini, kalian pasti bisa mengambil keputusan. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan bahas tentang p-value ini. Ya, kenapa di sini dikatakan kalau p-value-nya kurang dari alpha, maka H0-nya ditolak. Ya, H0 ditolak berarti kan dia ada di sini. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalau ada di sini berarti kita misalkan di hasilnya min 2,1. Nah, berarti kan titiknya di sini nih. Nah, berarti logikanya adalah ketika H0-nya ditolak, p-value-nya itu akan lebih kecil dari alpha. Min 2,1. Ini min 1,65. Logikanya gimana? Ini kan lebih besar, Pak. Ini kan min 2,1. Ini kan min apa namanya? Min 1,65. Logikanya gimana? Logikanya adalah yang kita lihat adalah nilai probabilitasnya. Ya, bukan nilai Z-nya, yang kita lihat adalah probabilitasnya. Perhatikan, ketika dia min 2,1, ya, probabilitasnya itu adalah segini. Cuman segini. Min 1,65 probabilitasnya lebih banyak dari sini sampai sini. Sehingga bisa kita simpulkan luas daerah atau luas arsiran untuk Z min 2,1 dengan Z min 1,5 jelas lebih besar yang Z-nya adalah min 1,65. Berarti yang alpha ini kan Z-nya punyanya alpha. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketika p-value-nya itu kurang dari alpha, maka hipotesisnya juga ditolak. Oke, kita masuk ke berikutnya. Contoh berikutnya adalah yang sisi kanan. Ya. Jadi sebenarnya sama saja antara sisi kanan dan sisi kiri, dia hanya pindah ke kanan. Dan nilai Z-nya menjadi positif karena dia di kanan. Ya. Jadi kalau saya misalkan menggunakan taraf nyata 5%, ya berarti logikanya juga sama. Berarti luas daerah dari sini yang diarsir ini adalah 0,05. Ya, 5 dibagi 100. Berarti sisanya yang dari sini ke sini 0 ke Z itu adalah 0,45. Dapat dari mana? Dapat dari 0,5 luas daerah yang sebelah kanan, keseluruhan sebelah kanan 0,5 dikurangi dengan 0,05. Berarti kalau kalian cari di tabel Z ya, berapa nilai Z-nya untuk probabilitas 0,45, ketemu hasilnya adalah 1,65. Oh, berarti sama dong dengan yang sisi kiri. Sisi kiri kan juga 1,65, cuman bedanya dia min karena berada di sisi kiri. Ya, sehingga sama saja. Jadi kalau taraf nyatanya 5%, berarti di sini adalah 1,65. Untuk pengambilan keputusannya juga konsepnya atau logika berpikirnya juga sama ya. Jadi kalau kalian nanti hitung nilai Z-nya, kalian cari nilai Z hitungnya, ketemu misalnya hasilnya 2,5, berarti H0-nya ditolak. Apapun bunyi H0-nya kita tolak, kita anggap tidak benar, tidak terbukti. Nah, kalau ternyata kalian hitung nilai Z hitungnya, ketemu hasilnya misalnya 1,2. Nah, karena dia berada di sini, ya, setelah dimasukkan ke kurva normal, berarti kita tidak bisa menolak H0. Artinya apa? Artinya apapun bunyi H0-nya, kita harus anggap dia benar, terbukti benar H0-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang
contoh dua arah, ya. Uji hipotesis dua arah. Jadi karena dia dua arah, yang daerah arsirannya ada dua, ada di kanan, ada di kiri. Ya, kalau satu sisi, satu arah, itu kan dia di sisi kiri saja, kemudian di sisi kanan saja. Karena ada dua arah, ada dua sisi. Nah, cuman karena dia ada dua sisi, sehingga nanti misalnya kita menggunakan taraf nyata 5%, maka nanti akan dibagi dua. 5% dibagi dua, berarti di sisi kanan itu dia hanya kebagian 2,5%, 5% dibagi 2, sisi kiri juga sama, 2,5%. Nah, 2,5% berarti kan 0,025. 0,5 merupakan luas dari sini ke sini, 0,5 dikurangi 0,025 berarti ketemu luas daerah yang dari 0 ke Z itu adalah 0,475. Nah, tinggal kita cari di tabel Z berapa nilai Z-nya untuk probabilitas 0,475. Berapa tuh? Kalau kalian cari nanti ketemu hasilnya adalah 1,96. Berarti di sini 1,96. Di sini min 1,96. Nah, untuk pengambilan keputusannya gimana, Pak? Sama saja. Kalau kalian nanti hitung nilai Z-nya berada di sini, berarti tidak bisa menolak H0. Apapun H0-nya itu terbukti benar. Kalau ada di sini atau ada di sini sama saja ya. Yang penting dia berada di daerah arsiran, berarti kita menolak H0. Berarti apapun bunyi H0-nya dia tidak terbukti. Ya, hipotesisnya ditolak ya, artinya tidak terbukti, tidak benar. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi untuk taraf nyata yang biasanya digunakan, yang sering muncul di soal itu adalah 1, 5, dan 10. Ya, di sini sudah saya hitungkan ya. Berarti nanti kalau misalnya 1% tinggal kalian lihat ke sini, enak lah udah ya. Jadi kalau misalnya 1% taraf nyatanya untuk kurva normalnya yang dipakai adalah seperti ini, sisi kirinya ya. Di sini nilai Z-nya adalah min 2,33. Ya, kalau sisi kanan, kanannya 2,33 juga pasti sama ya kanan kiri ini ya. Bedanya min dan plus. Kalau dua arah berarti di sini adalah 2,58. Begitu pula yang seterusnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal taraf nyatanya sekian ya tinggal pakai aja. Kalian sesuaikan pakai yang mana, sisinya yang mana, persentasenya yang mana ya, tinggal disesuaikan. Oh, ini soal ini harus diselesaikan menggunakan sisi kanan. Kemudian taraf nyatanya 5%. Berarti saya gunakan kurva yang mana? Berarti kan yang ini, sisi kanan taraf nyata 5%. Nah, cuman misalnya di soal itu dia menggunakan taraf nyata yang tidak umum. Misalnya 7%, 8%, 20%. Berarti kan kalian harus hitung sendiri. Kalian harus cari nilai Z alfanya berapa nih. Karena di sini nggak saya contohkan. Ya, berapa nilai ininya? Kan nggak tahu kalian. Itu makanya kalian harus hitung. Makanya di slide sebelumnya saya ajari kalian bagaimana cara mencari Z alfa pada kurva normal. Ya, caranya seperti yang tadi saya ajarkan. Nah, kenapa pada pertemuan kali ini itu dinamakan uji hipotesis sampel besar ya? Karena ada beberapa eh, alasan nanti ya akan saya jelaskan. Jadi pengujian hipotesis sampel besar itu akan kita lakukan pada kasus-kasus rata-rata dan proporsi. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi menggunakan 5 langkah yang tadi. Kemudian oke, ini sudah saya jelaskan ya, menggunakan rata-rata lambangnya mu, proporsi lambangnya P. Kemudian sampel besar. Nah, kenapa kok dikatakan sampel besar? Ketika jumlah sampelnya itu minimal 30. Jadi 30 atau lebih dari sama dengan 30. Kalau kurang dari 30, berarti dia termasuk sampel kecil. Oke, jadi materi yang saya sampaikan hari ini bisa kalian lihat di bukunya Suharyadi ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus pada pengujian hipotesis sampel besar. Kita akan belajar tentang pengujian hipotesis rata-rata, pengujian hipotesis proporsi, uji hipotesis selisih rata-rata, selisih proporsi, kemudian yang terakhir adalah kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Itu akan kita bahas di video berikutnya.
Baik, terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.